모르겠어. Film diawali dengan pemandangan 3 orang dewasa yang sedang minum di sebuah bar. 2 diantaranya ras Asia, sementara 1 lagi bule Amerika. Mereka ialah Haesung, Nora, dan Arthur. Haesung dan Nora tampak ngobrol dengan intens, sementara Arthur hanya terdiam guys. Kita pun dibawa ke 24 tahun yang lalu. Seorang anak laki-laki tengah cemas lantaran sahabatnya yang bernama Nayeong menangis karena nilainya di posisi tertinggi kedua, dikalahkan oleh dirinya. Anak laki-laki tersebut ialah Haesung. Saat itu Nayeong begitu tak terima, dirinya yang tak pernah terkalahkan oleh siapapun malah dikalahkan oleh Haesung. Nah, di rumah Nayeong tampak ibu dan ayahnya yang merupakan artis dan sutradara tengah mempersiapkan paspor dan banyak dokumen lain. Saat itu Nayeong mengadu tak suka dengan pilihan nama barunya. Ayahnya pun memberikan pilihan nama lain yaitu Nora. Nayeong tampak setuju dan menyukai nama itu. Yap guys, keluarga Nayeong yang akan pindah ke Amerika. Untuk itu mereka perlu mengganti identitas. Tak berselang lama, ibu Nayeong yang tengah sibuk menulis bertanya-tanya siapa laki-laki di kelasnya yang disukai oleh Nayeong. Nayeong tersenyum menjawab Haesung. Alasannya karena Haesung lelaki yang maskulin katanya guys. Ia begitu percaya diri, kelak ketika dewasa ia akan menikah dengan Haesung karena Haesung juga menyukai Nayeong. 처음 날 이겼는데 네가 울면 기분이 어떻겠냐? Mendengar itu, sore harinya Nayeong diantar berkencan dengan Haesung. Didampingi ibu Nayeong dan ibu Haesung tentunya ya. Tampak Haesung dan Nayeong begitu akrab dan dekat sekali. Mereka menikmati momen itu dengan begitu bahagianya. Ibu Haesung menyayangkan mengapa keluarga Nayeong harus pindah ke luar negeri, padahal tergolong sudah sukses di Korea. Ibu Nayeong pun menjawab kalau mereka melepas sesuatu yang besar pasti kelak akan mendapat sesuatu yang lebih besar lagi. Keluarga Nayeong memang sangat ambisius dan keambisiusan itu juga menurun pada Nayeong. Keesokannya Nayeong yang akan segera berangkat ke Amerika berpamitan pada teman-temannya di kelas. Tampak Haesung berwajah cemberut karena Nayeong akan segera pergi. Di jalan saat pulang, Haesung bahkan diam saja, tidak mau berbicara dengan Nayeong. Hingga saat di persimpangan rumah mereka, akhirnya Haesung pun mengucapkan selamat tinggal dengan nada kesal bercampur sedih. Nayeong sekeluarga akhirnya berangkat. Saat itu ia yang masih kecil ya happy-happy saja pindah ke luar negeri meski meninggalkan sahabat sekaligus cinta pertamanya. Nah, mulai saat ini kita akan memanggil Nayeong dengan Nora. Tak terasa 12 tahun telah terlewati. Haesung tengah menjalani wajib militer, sementara Nora yang tumbuh menjadi gadis Asia yang cantik dengan jiwa ambisius tinggi tengah membangun karirnya sebagai seorang penulis. Sepulang kerja, Nora yang tengah teleponan dengan sang ibu. Ibunya membahas teman-teman Nora yang ada di Korea. Saat itulah Nora teringat pada Haesung. Ia langsung mencari akun Facebook Haesung dan menemukan komentar Haesung yang mencari dirinya di laman Facebook ayahnya. Nora jadi excited kembali dan langsung menghubungi Haesung lewat akun Facebooknya. Rasa yang dulu pernah tumbuh kini mulai bersemi kembali. Di Korea, Haesung yang tengah nongkrong dengan teman-teman kuliahnya dalam kondisi setengah sadar mendapat pesan dari Nayeong alias Nora. Saat itu ia tidak terlalu jelas membaca pesan tersebut guys. Di keesokannya saat badannya sudah fresh, barulah Haesung membaca pesan dari Nora. Ia kaget namun begitu senang sobat. Haesung dan Nora pun membuat jadwal untuk bertemu via video call. Saat pertama kali bertemu, mereka saling kagum satu sama lain bahwa waktu telah berjalan begitu cepat membawa mereka tumbuh dewasa. Mereka juga saling berbagi cerita, mengenang kenangan lama dan saling mengungkapkan rindu. Tak bisa dipungkiri ya kan, kehadiran Haesung membuat Nora bahagia. Rasa cinta yang sempat tumbuh dan sempat terpisah kini mulai terwujud kembali. Hari demi hari Haesung dan Nora seperti orang kasmaran yang setiap saat dimanapun dan kapanpun video call guys. Padahal mereka belum resmi jadian. Bahkan Nora yang biasanya fokus bekerja kini mulai bekerja sambil video call.
bucin banget. Hingga akhirnya pembahasan mereka mulai serius. Nora menanyakan kapan Haesung bisa ke New York menemuinya. Haesung menjawab ia akan ke New York 1 atau 2 tahun lagi karena dirinya akan ke Cina terlebih dahulu untuk belajar bahasa Mandarin demi mempermudah karirnya. Mendengar jawaban tak pasti dari Haesung, Nora dengan sedih namun tegas mantap mengatakan pada Haesung untuk mengakhiri komunikasi guys. Nora jujur mengaku kehadiran Haesung membuatnya lengah. Butuh 2 kali migrasi agar keluarga Nora bisa di New York. Namun kehadiran Haesung saat ini malah membuat Nora sibuk video call dan sibuk mencari tiket penerbangan ke Korea hingga mengabaikan karirnya. Nora pun berjanji ia akan segera kembali pada Haesung. Beberapa tahun ke depan biarlah mereka sama-sama fokus pada karir. Haesung kaget mendengar perkataan Nora. Meski hatinya sakit, Haesung juga sadar ia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang ini. Ia pun dengan berat menyetujui permintaan Nora. Lagi-lagi Haesung dan Nora berpisah guys. Dalam keadaan patah hati, Nora mulai kembali menapaki karirnya. Ia pergi ke rumah seni, menetap di sana untuk menyelesaikan bukunya. Rumah seni merupakan tempat berkumpulnya para penulis ataupun seniman lain yang ingin fokus mengerjakan karyanya. Di Korea, Haesung sangat iri melihat sepasang kekasih yang bermesraan di kereta. Ia kesal dan melampiaskannya dengan minum-minum bersama temannya. Sementara itu, beberapa hari tinggal di rumah seni, Nora tak sengaja bertemu dengan seorang pria bule bernama Arthur yang tinggal di rumah seni itu juga. Awalnya Nora menganggap Arthur hanyalah teman sesama penulis yang bisa saling membantu. Namun guys, seiring berjalannya waktu, ditambah kedekatan mereka yang berada di rumah yang sama, kedekatan emosional pun semakin terjalin. Seperti malam itu, Nora menceritakan pada Arthur bahwa dalam bahasa Korea ada kata inyun yang artinya ketetapan Tuhan atau takdir. Khususnya pada hubungan antara 2 insan, yaitu jika ada 2 orang asing berpapasan lalu pakaian mereka tak sengaja bersentuhan, maka itu artinya ada sesuatu antara mereka berdua di kehidupan masa lalu mereka. Dan jika 2 orang menikah, maka itu karena ada 8.000 lapisan inyun yang melekat di 2 orang tersebut lebih dari 8.000 kehidupan. Arthur pun bertanya pada Nora, apakah Nora percaya ada inyun antara dirinya dan Nora? Karena pertemuan mereka yang seperti takdir. Nora awalnya menyangkal, ia juga tak percaya pada kepercayaan inyun. Namun Arthur sebenarnya telah merebut hati Nora. Di malam yang romantis itu guys, Arthur mengecup lembut bibir Nora sebagai pertanda akan perasaannya. Di sisi lain, Haesung yang sudah berada di Cina jatuh hati pada seorang wanita yang ia temui di tempat makan. Haesung juga merajut kasih dengan wanita itu guys. Nah, tak terasa 12 tahun kembali sudah berlalu. Nora dan Arthur rupanya telah resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka tinggal dan menetap di New York. Tampak Arthur begitu tulus mencintai Nora, sama halnya dengan Nora yang begitu nyaman ada di dekat Arthur. Mereka yang sama-sama penulis makin membuat hubungan 2 insan ini menjadi klop ya kan. Hari-hari indah dan tenang antara Nora dan Arthur mulai terganggu karena Haesung mendadak ingin ke New York dengan alasan liburan. Nah, sebelum menikah Nora menceritakan kisahnya dengan Haesung pada Arthur. Jadi Arthur pun tidak ada pikiran negatif, apalagi sampai melarang istrinya itu untuk menemui Haesung dan mengantarkannya berwisata di sekitaran New York. Namun Arthur merasa sedikit janggal dengan kedatangan Haesung yang katanya liburan. Entah mengapa Arthur malah berpikiran kedatangan Haesung ke New York bukan untuk liburan, melainkan khusus menemui Nora. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba guys. Tampak cuaca di New York sedang musim hujan yang membuat suasana menjadi sendu ya kan. Begitu tiba di New York, Haesung tampak sangat gugup. Keesokannya sesuai janji temu dengan Nora, akhirnya cinta masa kecil ini kembali bertemu guys. Melihat Haesung yang kini ada di hadapannya, Nora spontan memeluk sahabatnya itu sekaligus cinta pertamanya itu. Mereka tak henti-henti saling tidak percaya karena bisa bertemu setelah sekian lama berpisah. Nora dan Haesung tidak tahu berkata apa selain tersenyum dan tertawa. Usai melepas rindu, Nora pun mengajak Haesung berkeliling. Sambil berkeliling, Nora menceritakan dulu saat ia akan menikah dengan suaminya, Nora pulang ke Korea dan ingin menemui Haesung. Namun Haesung tidak menjawab emailnya. Hal itulah yang membuat Nora kecewa dan mengurungkan niatnya untuk menemui Haesung. Padahal Nora juga sangat ingin menemui kekasih Haesung. Nora pun menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan Haesung dengan kekasihnya. Yang ternyata Haesung dan kekasihnya sudah tidak bersama guys, alias
end ya kan. Haesung beralasan mereka hanya break sementara karena akan melaju ke jenjang serius. Nah ya kan, setelahnya mereka lanjut ke tempat menarik lainnya guys. Saat itulah Haesung gantian bertanya, apakah tempat-tempat yang saat ini mereka kunjungi sering juga didatangi Nora dan suaminya untuk berkencan? Nora mengangguk dan kembali antusias menceritakan perjalanan hidupnya. Di mana dulu ia dan suaminya berkencan di daerah tersebut, bahkan bertengkar hebat di tempat itu juga. Mendengar itu, Haesung makin penasaran. Ia menanyakan apakah suami Nora akrab dengan keluarga Nora. Nora tersenyum dan bersemangat menceritakan suaminya bahkan sering bermain watu dengan keluarganya, yang itu artinya suami Nora dekat banget dengan keluarga Nora. Nora juga memberitahu makanan kesukaan suaminya. Nora kemudian menyuruh Haesung untuk segera menikah. Nikah lah kalau lagi, nunggu apa coba? Gitu katanya guys. Saat mereka tengah duduk-duduk ya kan, Nora pun menanyakan mengapa 12 tahun yang lalu Haesung mencari dirinya. Haesung menjelaskan kalau ia hanya ingin melihat Nora sekali lagi. Karena dulu Nora tiba-tiba pergi dari hidupnya. Selama wajib militer, Haesung terus memikirkan Nora. Dari pertemuannya dengan Haesung tadi, Nora jadi menyadari sesuatu bahwa benar pendapat suaminya kalau Haesung datang bukan untuk liburan, tapi untuk menemui Nora. Arthur langsung terdiam sejenak. Saat ini ia cemas jika istrinya itu akan kembali pada masa lalunya. Ditambah pernyataan Nora yang menyebut Haesung maskulin, juga bagaimana Nora menceritakan Haesung dengan rasa kagumnya. Arthur pun menanyakan apakah Nora tertarik pada Haesung. Nora kemudian menjawab ia hanya merindukan Haesung. Karena seseorang yang selama ini hanya ada di ingatannya, hanya bisa dilihat lewat foto, tapi kini ia bisa lihat secara langsung. Jadi perasaan yang ia rasakan saat ini bukanlah suatu ketertarikan. Arthur seolah tak menerima jawaban itu guys, namun ia juga tak bisa marah. Haesung merupakan kekasih masa kecil istrinya, dan ia yakin istrinya juga tidak mungkin kabur dengan Haesung. Nora pun tersenyum dan meyakinkan Arthur bahwa ia tidak akan mungkin melakukan itu. Arthur tahu sendiri bagaimana kepribadiannya. Arthur mestinya tidak perlu mencemaskan apapun. Malamnya saat akan tidur, Arthur ternyata masih terbangun guys. Ia kepikiran betapa indahnya kisah Haesung dan Nora. Ia berpikir kedatangan Haesung pasti karena takdir mereka untuk bersatu. Arthur tak bisa bersaing. Ia merasa dirinya hanya perusak dalam hubungan Nora dan Haesung. Tidak hanya itu sobat, Arthur juga menanyakan pada Nora, jika Nora bertemu orang lain di rumah seni, apakah kisahnya akan tetap sama? Arthur terus berpikiran negatif pada hubungannya. Nora dengan lembut menenangkan Arthur dan mengatakan kalau inilah takdir mereka. Nora memang ditakdirkan untuk bersama Arthur. Arthur masih sedih dan mengatakan kalau ia takut tidak berarti di hidup Nora. Sedangkan Nora sangat berarti di hidup Arthur. Nora pun memeluk Arthur dan mengatakan bahwa Arthur sangat berarti di hidupnya. Keesokannya Nora kembali mengantar Haesung berkeliling New York. Kali ini mereka menaiki kapal. Jika para wisatawan lain terlihat romantis, maka Haesung dan Nora tidak terlihat begitu guys. Mereka hanya sesekali berfoto, itu pun berjarak. Setelah menaiki kapal, Haesung akan mampir ke rumah Nora. Haesung terlihat gugup karena terus menanyakan suami Nora. Yap, akhirnya bertemulah Haesung dengan Arthur. Arthur menyambut Haesung dengan senyuman dan sapaan bahasa Korea. Haesung membalas sapaan itu dengan bahasa Korea. Tampak keduanya sangat canggung guys. Namun Arthur berusaha mencairkan suasana dengan mengajak makan malam. Mereka pun akhirnya keluar bertiga untuk makan malam. Meski Arthur tak terlihat benci, namun wajahnya tak bisa berbohong jika ia merasa sedih dan insecure pada Haesung. Ia kembali berusaha mencairkan suasana dengan bertanya kemana saja Haesung jalan-jalan tadi. Haesung yang kesulitan bahasa Arthur dibantu oleh Nora. Mereka pun menceritakan tadi jalan-jalan melihat patung Liberty menggunakan kapal. Arthur menyeletuk kalau ia belum pernah ke sana, menandakan ia cemburu istrinya pergi bersama laki-laki lain ke tempat yang belum mereka datangi. Lalu kemudian mereka pun lanjut makan bersama guys dan minum-minum di bar. Nah, di bar inilah scene pertama tadi ditampilkan. Saat itu Haesung dan Arthur masih ngobrol tentang wajib militer dan obrolan-obrolan lain yang dibantu Nora menerjemahkannya. Hingga akhirnya karena Haesung hanya bisa berbahasa Korea yang tentu hanya dipahami Nora, Arthur pun tak bisa masuk ke dalam obrolan itu, apalagi Nora hanya menjelaskan secara singkat. Saat suasana mulai hening, Haesung pun tersenyum mengatakan pada Nora kalau keluar negeri merupakan keputusan yang bagus untuk Nora, sebab Korea tidak akan bisa memuaskan ambisi Nora yang besar. Dengan sedih, Haesung lalu mengatakan ternyata sangat sakit melihat Nora begitu menyayangi suaminya. Dulu saat mereka berhenti komunikasi, Haesung menceritakan
menceritakan betapa ia merindukan Nora. Dan Nora pun ternyata juga merindukan Haesung waktu itu guys. Haesung kecewa kenapa Nora bertemu suaminya. Nora balik menyalahkan Haesung yang juga jadian dengan wanita Cina. Mereka saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Haesung kemudian mulai berandai-andai. Apa jadinya jika 12 tahun yang lalu ia datang ke New York? Apa jadinya jika Nora tidak pergi meninggalkan Seoul? Akankah mereka pacaran atau putus? Atau malah menikah dan mereka punya anak? Haesung terus berandai-andai sobat. Sampai akhirnya Nora mengatakan bahwa Haesung hanya mengingat sosok Nayeong. Sosok Nayeong tidak ada di masa itu. Sosok Nayeong telah ditinggalkan Nora di dalam hati Haesung. Nora juga mengatakan kalau di kehidupan mereka saat ini Haesung dan Nora tidak memiliki In-yoon. Itulah sebabnya mereka tidak bersatu. Saat ini Nora dan Arthur lah yang memiliki In-yoon. Sebelum pulang, Haesung yang tengah berdua dengan Arthur meminta maaf pada Arthur karena telah berbicara berdua dengan Nora. Haesung berjanji mereka akan berhenti berkomunikasi. Arthur dengan lapang menerima permintaan maaf itu. Ia mengerti karena Haesung dan Nora sudah lama tidak bertemu. Arthur hanya masih tidak menyangka menjadi bagian kisah mereka. Arthur juga senang dengan kedatangan Haesung. Ia pun merasa kedatangan Haesung ke New York merupakan langkah yang benar. Setelahnya, Haesung pun pamit pulang ke Korea. Nora izin pada Arthur ingin mengantarkannya sampai taksi. Sebelum berpisah dengan Arthur, Haesung pun mengucapkan salam perpisahan. Saat berjalan berdua menunggu taksi, Nora dan Haesung hanya terdiam. Diam yang sebenarnya mengartikan kesedihan yang sangat dalam. Wis, mantap nih. Sesaat sebelum Haesung pergi, Nora terus memandangi Haesung. Begitupun Haesung guys, balik memandang Nora. Sampai akhirnya taksi datang dan mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. Sebelum benar-benar pergi, Haesung bertanya pada Nora bagaimana jadinya kalau kehidupan yang saat itu tengah mereka jalani ternyata juga masa lalu. Dan di kehidupan selanjutnya Nora dan Haesung bersama. Akan menjadi apa mereka di kehidupan itu? Nora kemudian menjawab tidak tahu sambil tersenyum sedih guys. Haesung pun ikut tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. 모르겠어. Nora berusaha tegar kembali ke rumahnya. Di depan ternyata Arthur sudah menunggunya. Arthur pun memeluk Nora dan menenangkan istrinya itu. Film pun ditutup dengan adegan Haesung dalam perjalanan menuju ke Korea. Yap guys, dengan begitu cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul Past Lives merupakan film drama produksi Amerika Serikat dan Korea Selatan yang digarap oleh sineas debutan Celine Song. Film yang rilis pada tahun 2023 ini menggait studi film A24 yang terkenal dengan film horornya yaitu Hereditary tahun 2018 dan Midsommar pada tahun 2019. Ya memang sedikit berbeda dari tema-tema film sebelumnya, namun studi film A24 ini berhasil menunjukkan kebolehannya guys. Past Lives merupakan film dengan genre drama romantis yang terinspirasi dari kisah pribadi Celine Song. Film yang syarat makna ini menceritakan tentang perjalanan Nora yang diperankan oleh Greta Lee yang harus meninggalkan Korea dan bermigrasi ke Amerika bersama keluarganya. Hal itu membuatnya harus meninggalkan teman baiknya, Haesung yang diperankan oleh Taeyu yang juga sempat ia sukai. Jika kalian pernah menonton film Eternal Sunshine of the Spotless Mind-nya Jim Carrey, kalian pasti akan merasa tidak asing dengan film ini. Karena kedua film ini sama-sama membicarakan soal waktu, kenangan, dan takdir. Yah, meskipun film ini menuju ke arah sebaliknya. Itulah mungkin alasan kenapa dalam film ini ada menampilkan salah satu scene dari film Eternal Sunshine. Film ini seolah menjadi sisi lain dari Eternal Sunshine. Jika Eternal Sunshine berbicara tentang pentingnya waktu dan kenangan dalam hubungan antara kedua tokoh utama, Past Lives berbicara tentang bagaimana merelakan waktu dan kenangan itu kalau nyatanya harus ditakdirkan untuk tidak berjodoh, alias berdamai dengan keadaan dan move on. Jika Eternal Sunshine tentang mengejar sesuatu selagi masih mungkin, maka Past Lives tentang merelakan jika memang sudah tidak bisa dikejar. Karakter Haesung juga punya sedikit kemiripan dengan karakter Joel dari Eternal Sunshine. Hanya saja karakter Haesung terkesan lebih datar dan kebanyakan mikir. Sangat kontras dengan cuplikan scene yang diambil dari
dari film Eternal Sunshine ini. Film ini menggunakan penceritaan yang lambat namun terasa cepat guys. Adegan demi adegan dibuat singkat namun jelas, dan tak lupa meninggalkan makna yang membekas. Seperti perkataan Ibu Nora yang mengatakan kalau mengorbankan sesuatu pasti akan mendapatkan gantinya. Mengajarkan untuk tidak takut berkorban dan berani memulai kehidupan yang baru. Tak hanya itu, tiap scene yang sederhana tanpa bahasa yang berbelit membuat film ini sangat mudah dipahami, hingga feel-nya dan nyawa cerita film ini hidup sepanjang film guys. Penonton dibuat bertanya-tanya saat pertama kali film dibuka. Lalu titik terang permasalahan mulai teraba hingga akhirnya pernikahan Nora menjawab rasa penasaran di awal film. Meski rasa penasarannya sudah terjawab, namun dengan sisa waktu yang ada di film ini tetap memberikan persembahan dengan optimal. Rasa sedih, kecewa, dan tidak terima berpadu menjadi satu. Film ini sejatinya menawarkan realita dalam kisahnya guys. Sebagaimana dalam kehidupan, manusia harus bisa menerima takdir. Sepahit dan sesakit apapun itu, jalani dan tuntaskan pilihan hidup yang telah kita pilih semasa muda. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Past Lives 8,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.